Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita dipertemukan lagi dalam ibadah online. Kita bersyukur bahwa kita hari ini selalu berada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Saya percaya ada kuasa yang luar biasa ketika kita mau menyembah, ketika kita mau memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama naikkan ucapan syukur doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya milik Engkau ya Bapa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Bapa, buat hari ini di mana kami senantiasa boleh memuji memuliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, hadirat Tuhan ada dalam setiap pribadi kami. Hadirat Tuhan ada dalam setiap keluarga-keluarga yang rindu untuk menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, kami undang kuasa-Mu hadir, memenuhi setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa ya Bapa. Saat kami memuji memuliakan nama Engkau, kami boleh merasakan kegerakan Tuhan hadir dalam setiap pujian-pujian kami ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ibadah kami ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami semua yang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, boleh katakan sama-sama, amin. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
wajah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan tayangan ini, sedang beribadah bersama kami. Mari kita semuanya hari ini kita sama-sama kemenangan di hadapan Tuhan. Ku menang dalam nama Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus terakhir. Roh Kudus turun. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus ada amin. Ada kemenangan buat Bapak Ibu dan Saudara. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus ada, pasti ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Oke, yang terakhir. Ada kemenangan. Amin. Saya percaya ada kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala macam masalah, segala macam persoalan, kita semuanya diberi kemenangan sama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Selagi saya, Bapak Ibu Saudara masih ada di dunia ini, mari kita gunakan kesempatan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidup inilah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai hidup kami semua Tuhan. Selagi kami masih kuat, adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi Terima kasih Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami sembah dan kami permuliakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah kesempatan kami untuk kami boleh datang memuji memuliakan nama Engkau. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami untuk menjauh dari hadirat Engkau Bapa. Biarlah hadirat Engkau tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Melingkupi kami, memberkati kami Tuhan. Pada saat ini kami boleh kembali hadir untuk kami boleh memuliakan nama Engkau. Kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan kembali menjadikan kekuatan kami. Pribadi lepas pribadi menghadapi situasi yang saat ini kami hadapi Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Kami boleh maju terus dalam iman kami kepada Tuhan. Dan kami boleh tampil menjadi seorang pemenang-pemenang Kristus. Di akhir zaman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau mau buka hati kami, buka telinga kami. Terlebih Tuhan mau ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Sehingga kami layak untuk mendengarkan firman Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus memampukannya ya Bapa.
sehingga setiap kata, setiap firman yang disampaikannya boleh termeterai di hati kami, boleh meneguhkan iman kami, boleh menguatkan kehidupan kami, sehingga kami tidak menjauh dari Engkau, tapi kami semakin dekat di dalam hadirat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah pimpin acara pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hadirat Tuhan saja yang memberkati, melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman-Mu, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita hari ini kembali boleh beribadah bersama-sama. Saya percaya setiap pujian penyembahan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan dan akan memberkati kehidupan kita semua dengan berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu, di minggu yang diberkati Tuhan ini, kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk kembali ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah pesan yang Tuhan ingin kita sama-sama dengar, ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, boleh keyakinan iman kita kepadanya semakin hari semakin penuh, sehingga kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tidak mudah untuk digeser dari pengakuan iman kita kepada Tuhan. Saya percaya dengan kerendahan hati, mari kita sama-sama dengar firman Tuhan ini, dan biar firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita semua. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ketiga saja. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sungguh melalui Lukas, ya, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, kita tahu ada satu kebenaran yang sama-sama kita harus mengerti, bahwasanya ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Jadi kita bisa renungkan di sini yang pertama, setelah penderitaan Tuhan selesai, Yesus secara berulang-ulang menunjukkan atau menampakkan diri. Baik kepada Magdalena, kepada banyak perempuan yang saat itu datang ke kubur Yesus, kepada para murid-murid, selain Thomas, dan kemudian murid-murid Thomas ada di sana juga, dan kepada murid-murid ketika ada di Danau Tiberias, kurang lebih Alkitab mencatat 10 kali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dan ketika dia menampakkan diri secara berulang-ulang kepada murid-muridnya pada saat itu, ada banyak tanda yang Yesus sertakan, di mana tanda-tanda itu membuktikan bahwa dia hidup. Dia betul-betul hidup. Apa yang dia sudah nyatakan lewat pernyataannya sebelum dia harus dihina, dicaci maki, pikul salib, dan kemudian dia harus mati di kayu salib. Dia beberapa kali harus menyatakan
bahwasanya itulah penderitaan yang harus dia alami. Tetapi hari yang ketiga dia bangkit. Dan terbukti betul bahwasanya dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dalam kurun waktu selama 40 hari, firman Tuhan mencatat tadi selama 40 hari, ia berulang-ulang. Coba perhatikan kata ini. Berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat slide ya. Di sana dinyatakan bahwasanya setelah penderitaannya selesai, ia berulang-ulang menunjukkan atau menampakkan diri, di mana ketika dia menunjukkan atau menampakkan diri, Tuhan membuktikan dengan banyak tanda bahwa dia hidup. Kita boleh meyakini firman Tuhan, kenapa? Karena apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus nyatakan dan firmankan itu betul-betul terjadi. Dia tidak mati, tapi dia betul-betul bangkit. Buktinya apa? Secara berulang-ulang dia menampakkan diri. Dan bahkan dicatat, selain dia menampakkan diri secara berulang-ulang kepada murid-murid, dia juga berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi ini titik poinnya. Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Saya tadi sempat melihat kalender Bapak Ibu. Saya hitung kurang lebih 4 atau 5 hari lagi dia akan naik ke surga menurut kalender, dan kita akan peringati tanggal 21 kalau nggak salah tadi ya. Dia naik ke surga. Dan selama dia sebelum naik ke surga, mencatat dengan jelas, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lihat kerajaan Allah. Firman Tuhan mencatat dalam Matius 6 ayat yang ke-33, di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam Roma 14 ayat 17 menyatakan kepada kita, memberikan satu pengertian bahwasanya kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam Matius jelas di situ dinyatakan bahwasanya kerajaan Allah harus kita utamakan, bukan hanya materi, jasmani, hal-hal yang hanya memuaskan keinginan daging, jangan. Tetapi lebih daripada itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perikop ini bicara tentang yang namanya kekhawatiran. Pandang itu burung, tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Lihat itu bunga di padang, tidak bekerja, tidak meminta dan sebagainya. Tuhan buat begitu indah. Bukankah hidup Bapak, Ibu, dan saya lebih daripada burung dan bunga tersebut? Oleh sebab itu jangan khawatir tentang kehidupan jasmanimu. Lebih daripada itu, mari. Yang pertama nih, carilah kerajaan Allah. Sekali lagi, Yesus berulang kali juga menyatakan tentang kerajaan Allah yang harus kita utamakan. Dan Paulus dalam Roma 14 ayat 17 menyatakan demikian. Kerajaan Allah itu bukan soal hal jasmani, bukan soal makanan dan minuman. Memang kita harus bekerja, tetapi lebih daripada itu, biar kebenaran pada kesempatan yang baik ini boleh jadi berkat untuk kita. Bukan makanan dan minuman, tetapi apa? Soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita melihat yang pertama Bapak Ibu. Ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia berbicara berulang kali tentang kerajaan Allah. Yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Coba kita perhatikan dulu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu perkara kerajaan Allah. Dari situ kita akan sama-sama merenungkan kebenaran ini. Kita lihat dulu Yohanes pasal yang ke-20,
Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesedihan sekali lagi dapat menutupi kebenaran. Sehingga kerajaan Allah yang adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu tertutupi. Penting sekali selama 40 hari ketika setelah Yesus bangkit, dia harus terus berbicara kepada para murid tentang yang namanya kerajaan Allah. Kita tahu kerajaan Allah itu bukan makanan dan minuman, bukan perkara jasmani, tapi perkara yang namanya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kebangkitan Yesus itu adalah kebenaran yang menyatakan dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang sedih, itu bisa menutupi kebenaran yang sejati, di mana betul-betul dia, Yesus yang adalah Tuhan itu sudah bangkit. Terbukti Bapak Ibu, Maria pada saat itu sedih, kepalang sedih begitu luar biasa dia. Sampai-sampai dia menangis, ditulis dalam Alkitab dia menangis. Dalam kesedihan yang luar biasa, sehingga dia melihat Yesus pun bukan Yesus. Dia anggap Yesus adalah sebagai tukang taman, tukang orang yang berkebun dan sebagainya. Kenapa? Kesedihan yang begitu hebat menutupi kebenaran yang luar biasa. Oleh sebab itu penting sekali Yesus menampakkan diri. Penting sekali dia kemudian terus memberikan kebenaran-kebenaran ini sehingga para murid betul-betul hidup dalam kerajaan Allah itu sendiri. Hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-16 jelas di situ dikatakan, setelah Yesus menyatakan sesuatu pernyataan kepada Maria, demikian bunyi firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya Guru. Penting untuk Maria kembali melek. Penting untuk Maria kembali mengerti, mengenal pribadi Yesus. Yesus harus menampakkan diri. Sehingga apa? Maria mendapatkan kerajaan Allah. Mendapatkan apa yang namanya kebenaran itu. Yaitu apa? Yesus bangkit. Dia hidup. Dia mengalahkan maut. Dia menang atas kuasa dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang sedih. Hari ini mungkin banyak orang yang merasa hati ini pahit, pikiran kacau dan sebagainya. Jangan terus-terus dalam kondisi yang seperti itu. Ingat Bapak Ibu, kesedihan kita, kemurungan kita mungkin, perasaan yang ada dalam hidup kita yang negatif tersebut, itu bisa menutupi kebenaran. Di mana Yesus yang adalah Allah sanggup menolongmu, meliharamu, itu bisa tertutupi dengan kesedihanmu. Sebab itu tolong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pesan firman Tuhan ini, mari kita betul-betul renungkan dalam kehidupan kita hari-hari. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya, jika kita tahu kebenaran ini, iman kita kepada Yesus akan kemudian bangkit kembali, dikuatkan kembali. Dan kita bisa melihat Yesus dengan kuasanya yang hebat. Yesus dengan kuasanya yang tak terbatas. Sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memelihara kehidupan kita. Jangan bersedih, jangan terus berlarut-larut dalam kesedihan. Karena ingat, kesedihan dapat menutupi kebenaran itu sendiri. Sebab itu, bersama dengan Tuhan dan firman-Nya,
yang mengingatkan kepada kita pada hari yang baik ini. Biar ini membuka kehidupan kita, mata batin kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau bersuka cita karena Tuhan. Aku mau terus meyakini kuasa-Mu yang hebat. Dan biar kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus terus ada menaungi kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus perlu menampakkan diri lagi. Kenapa? Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai 29, tetapi kita akan baca ayat yang ke-25, 26. Ini tentang Thomas. Thomas pada saat itu tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pada saat itu. 25, 26, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Coba perhatikan ini. Ini kata-kata Thomas. Sekali-kali aku tidak akan percaya. 26. Perhatikan ada angka di situ. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, yang pertama, kesedihan bisa menutupi kebenaran tentang kerajaan Allah yang hebat. Yang kedua, keraguan. Keraguan itu bisa menutupi kebenaran kerajaan Allah yang begitu hebat luar biasa. Penting sekali selama 40 hari. Selama 40 hari setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid dan berbicara tentang kerajaan Allah. Ingat, kerajaan Allah itu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ketika ada keraguan-raguan, ketika ada ketidakpercayaan, kebimbangan di situ, apa yang ada di situ itu akan menutupi kebenaran itu. Contohnya Thomas, perlu Yesus datang, perlu Yesus menampakkan diri lagi di situ, Bapak Ibu. Supaya apa? Thomas menyatakan kepada Tuhan, ya Tuhan dan Allahku. Dia percaya akan pribadinya yang hebat luar biasa. Di ayat 27, 28, setelah Thomas menaruh jarinya, tangan Yesus, lambung Yesus, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dan biar pernyataan Thomas terus juga jadi pernyataan kita yang mendengar firman Tuhan ini. Karena apa? Selama 8 hari. Sekali lagi, selama 8 hari. Thomas tidak tinggal di dalam kebenaran itu. Kenapa? Karena apa? Dia ragu-ragu. Keraguan-raguannya menutupi kebenaran itu. 8 hari. 8 hari bukan waktu yang singkat. Terus bertanya-tanya, betul enggak Yesus bangkit ya? Betul enggak Yesus betul-betul dia menang atas maut ya? Terus tertutup. Coba, kalau dari awal dia tidak ragu-ragu. Sukacita, damai sejahtera, kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Menjadi sukacita, damai sejahtera dalam hidup. Tapi dia izinkan keraguan-raguan itu ada di dalam hidupnya. Sehingga apa? 8 hari penuh dengan tanda tanya. Betul enggak Yesus Tuhan? Betul enggak Yesus itu berkuasa? Betul enggak Yesus mengalahkan maut? Betul enggak Yesus bisa menolong? Betul enggak Yesus bisa menyembuhkan? Betul enggak Yesus bisa memelihara? Coba. Kalau di antara kita ragu-ragu, kalau di antara kita bimbang, terus pelihara itu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan tidak mengalami yang namanya kerajaan Allah itu. Karena apa? Keraguan, kebimbangan menutupi kebenaran yang dahsyat. Oleh sebab itu, mari yakin, percaya. Jangan seperti Thomas. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang atas kuasa maut. Yesus sanggup memelihara hidupmu dan hidupmu. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu dan bimbang. Jangan izinkan sedetik dalam hidupmu ragu-ragu. Jangan izinkan sedetik dalam hidupmu bimbang tentang Yesus yang adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Terus hari-harimu, waktu-waktu yang ada,
kesempatan yang masih Tuhan beri dalam hidup. Tetap yakin dan percaya, Dia Tuhan, Dia Allah, Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pesan Tuhan ini akan kuat termeterai dalam kehidupan kita. Yesus perlu menampakkan diri berulang-ulang. Yesus perlu berbicara tentang kerajaan Allah. Supaya apa? Iman para murid kuat. Iman para murid boleh semakin hari semakin luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, selain dia menampakkan diri kepada Maria, sehingga Maria pada saat itu menyatakan Rabuni, Guru. Kemudian dia menampakkan diri kepada Thomas, sehingga dengan apa yang Yesus lakukan, Thomas menyatakan, ya Tuhan Allahku. Yang ketiga ini, mari kita lihat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21. Di situ judul perikopnya kalau kita lihat ayat 1, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Coba saya akan baca ini Bapak Ibu, ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Ayat 3 sampai yang ke-6, Yohanes 21. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Coba perhatikan ini. Apa yang terjadi di malam itu, apa yang terjadi dan dialami oleh para murid pada saat itu sama persis ketika mereka juga melakukan hal yang sama di dalam Lukas 5, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-5. Sama persis. Yesus ada di Danau Genesaret atau Tiberias. Kemudian dia melihat ada dua perahu di mana orang-orang atau nelayan pada saat itu termasuk Petrus sedang menggulung kembali jalannya. Kalau zaman sekarang menggulung jala itu gampang. Tinggal pencet on, langsung mesin yang bekerja. Tapi kalau zaman dulu, tenaga manusia. Sudah semalaman tebar jala, tarik, kosong. Lagi, tebar jala, tarik, kosong. Tenaga itu Bapak. Waktu mereka gunakan yang berjam-jam, tidak menghasilkan apa-apa, zero. Di siang itu, ada murid, terus kemudian menggulung jalannya. Nah, Yesus melihat mereka sedang menggulung jala, terus kemudian Yesus naik di salah satu perahu. Itu di dalam Lukas. Kemudian setelah Yesus menyatakan firman Tuhan, dia berkata begini, coba agak ke tengah sedikit, tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Terus kemudian ada pernyataan dari orang yang ada di sana pada saat itu, Petrus, Guru, semalam-malaman kami sudah nebar narik. Tapi kami tidak dapat apa-apa. Karena engkau yang mengatakannya. Kami lakukan. Akhirnya dia tebar jala dan luar biasa. Terjadilah mujizat. Jala penuh dengan ikan sehingga perahu itu penuh dengan hasil yang luar biasa. Sehingga tidak muat panggil teman-teman yang lain. Nah, di dalam Yohanes pasal 21 itu sama persis kejadiannya. Petrus berkata begini, aku pergi menangkap ikan, siapa yang mau ikut? Murid-murid pada saat itu, ya kita juga ikut. Coba ayat yang keempat, di dalam Yohanes 21. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 4 dan ayat yang ke-6 ini jadi titik poinnya. Ketika di Lukas, mereka tahu
Guru, karena itu engkau yang suruh, kami kerjakan. Guru, karena itu engkau yang suruh menebarkan, kami kerjakan. Tapi di ayat ini kasusnya sama. Yesus juga perintahnya sama. Coba di siang hari itu, di mana ikan mungkin sudah pada sembunyi semua. Kalau malam, oke lah, nelayan itu mesti datangnya malam cari ikannya. Tapi siang itu, firman Tuhan katakan, siang itu, murid-murid ada lauk? Tidak ada. Tebarkan jalamu. Lalu mereka, tebarkan jalamu, terus lalu mereka. Sampai di situ Bapak Ibu, ada miss kurang lebih seperberapa detik gitu ya. Mereka tidak tahu bahwasanya yang menyuruh adalah pribadi Tuhan. Kok bisa ya? Ya bisa. Ketidaktahuan itu dapat menutupi kebenaran. Sekali lagi, ketidaktahuan itu dapat menutupi kebenaran. Saya katakan di sini, termasuk Thomas. Thomas yang pasal sebelumnya sudah secara real langsung mencucukkan tangannya lagi. Melihat pribadi Yesus. Di kesempatan yang lain besoknya, kok yo tetap tidak tahu bahwasanya orang yang berdiri di tepi danau itu Yesus. Ini jadi peringatan, jadi warning keras untuk saya dan Bapak Ibu. Kenapa? Jangan sampai izinkan. Sekali lagi, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan engkau tidak tahu. Engkau tidak tahu tentang hebatnya Tuhan dan Tuhan. Itu bisa menutupi kebenaran. Murid-murid, coba kita lihat ini, murid-murid. Ketidaktahuan mereka. Sehingga apa? Membuat mereka tertutupi itu bahwa Yesus yang adalah Tuhan sudah bangkit. Coba, ceritanya kan lain. Ketika ditanya, hei murid-murid, ada lauk pauk. Ketika dia menoleh, siapa yang berkata, oh guru, Tuhan, engkau sudah bangkit. Karena engkau yang mengatakannya, kami akan menebarkan jalan. Beda ceritanya. Ada miss di sini. Ketidaktahuan murid-murid mengakibatkan tertutupinya. Oleh sebab itu, perlu Tuhan kasih lagi mujizatnya. Mereka menarik dan ternyata banyak ikan yang mereka dapatkan. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, baru Bapak setelah dapat ikan yang banyak, baru ngeh. Setelah dapat ikan yang banyak, baru sadar. Setelah dapat tangkapan yang melimpah, baru sadar. Kalau saya jadi Tuhan, telat gitu. Terlambat kamu. Harusnya tadi sejak aku berkata, tebarkan jalamu, kok langsung, oh guru, Tuhan. Nanti kita ketemu di sana ya, gitu. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari saya diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia perlu sampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah. Supaya apa? Murid-murid tidak tinggal dalam kesedihan. Murid-murid tidak tinggal terus dalam keraguan-raguan. Murid-murid tidak tinggal dalam ketidaktahuan. Bapak Ibu harus terus mengenal Yesus. Harus semakin percaya Yesus. Harus bersukacita karena Yesus. Dia tidak mati. Dia sudah bangkit. Itu membuktikan dia Tuhan. Dia Allah. Dia Mesias. Dia juru selamat kita yang hidup berkuasa. Jangan izinkan hari-hari masalah kehidupan, lingkungan, mungkin perasaan Bapak Ibu terus mempengaruhi dengan sesuatu yang negatif. Sehingga menutupi kebenaran. Mari dengan kebenaran firman Tuhan ini. Di masa Tuhan harus menampakkan diri. Di hari-hari di mana, di waktu-waktu yang ada, tanggal yang ada, beberapa saat ini. Mari kita dicelikkan mata hati dan batin kita. Apa yang dia janjikan lewat kata-katanya terbukti. Dia bangkit.
Dia sanggup memelihara hidup Bapak Ibu. Dia sanggup menolong kita semua. Jangan sampai kesedihan menutupi kebenaran ini. Jangan sampai keraguan-raguan menutupi kebenaran ini. Jangan sampai ketidaktahuan, ini parah Bapak Ibu, menutupi kebenaran ini. Lebih daripada itu, mari kita semakin mengenal Yesus, pribadi yang hebat dan berkuasa. Mengenal Yesus dengan yakin sepenuh-penuh. Tidak saya izinkan dalam kehidupan saya 1 detik atau 1/4 detik untuk tidak mengenal Yesus, untuk tidak percaya Yesus. Aku akan terus hidup hari demi hari. Terus percaya kepada Yesus. Karena apa? Beberapa ayat terakhir kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan ini. Aku datang. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Yesus datang supaya siapa? Mereka yang percaya kepada Yesus punya hidup dan punya itu semua dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu percayakan kebenaran ini? Kalau Bapak Ibu percaya, terjadi dalam kehidupan ini. Jangan sampai kesedihan, duka, mungkin kesulitan yang ada membuat engkau stres, membuat engkau sampai larut dan meninggalkan Tuhan. Kebenaran tidak akan jadi dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah penting terus dinyatakan kepada Bapak Ibu. Supaya apa? Tercelik mata batin Bapak Ibu. Yesus sudah bangkit. Yesus datang memberikan kita hidup dan memberikannya supaya kita mempunyai itu semua dalam segala kelimpahan. Tetap yakin, jangan ragu-ragu seperti Thomas. Terus setiap waktu dalam kehidupan kita katakan, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus adalah jalan keselamatan, di mana aku mendapatkan surga yang pasti. Katakan kepada Yesus, aku percaya Dia adalah pribadi satu-satunya yang menolong kehidupanku. Aku percaya Dia pribadi yang sanggup memelihara kehidupanku. Jangan sampai tidak tahu, teruslah mengenal Yesus. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, supaya kehidupan kita dikuatkan. Selanjutnya, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, nanti bisa dibaca lagi Lukas pasal 6 ayat 20. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata miskin di sini punya arti begini, tidak berdaya. Kata miskin di sini berarti kebergantungan. Kalau engkau tidak berdaya tanpa Yesus, engkau terima kerajaan Allah. Kebenaran, damai, sukacita jadi bagian. Kalau engkau hidupmu ini bergantung terus kepada Yesus, engkau empunya kerajaan Allah itu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita jadi bagian dalam hidup. Sebab itu terus bergantung sepenuh sama Yesus. Merasa tidak mampu kalau enggak Yesus yang memampukan. Penting sekali. Ini firman Tuhan, Yesus sendiri yang menyatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Karena orang yang demikian, mereka mempunyai kerajaan surga. Dan biarlah pesan sebelum dia naik ke surga itu, dia harus menampakkan diri secara berulang-ulang. Dia terus berbicara tentang kerajaan Allah. Pesan ini sampai kepada kita semua. Pesan ini sampai di relung hati yang kita paling dalam. Terus percaya sama Yesus. Dia Allah yang hebat, luar biasa. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh bilur-bilurnya, kita pasti disembuhkan. Karena dia mampu dan berkuasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terus kenal Yesus. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Selidiki firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, iman kita semakin dikuatkan. Dan kita akan memiliki apa yang Tuhan sudah janjikan. Kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus jadi bagian kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu. Kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih. Katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Kami mau bersukacita karena-Mu Tuhan. Kami akan tidak ragu lagi untuk mengikut Engkau. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu nyatakan janji-Ku. Nyatakan janji-Ku.
Ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Ucap syukur kepadanya. Penting firman ini disampaikan untuk kita. Penting sekali Tuhan berbicara secara berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Penting sekali kebenaran, damai, sukacita terus disampaikan supaya iman kita kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mengucap syukur, mengucap syukur. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kesedihan, keraguan, ketidaktahuan. Sirna dalam kehidupan kami. Selama ku hidup, kami mau hidup bagi Tuhan. Ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini pernyataan iman kami. Dunia tak bisa jauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa jauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk kami mengerti kebenaran Tuhan ini. Bapa, terima kasih. Kau karuniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan bagi kami. Engkau Allah kami yang hidup berkuasa. Kami tidak mau seperti Maria, Thomas, dan beberapa murid-murid-Mu pada saat itu. Kami izinkan hari-hari kami yang ada, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami, untuk kami melek, melihat Engkau Allah kami yang hidup berkuasa, sanggup menolong memelihara kami. Kami mau terus percaya akan kebenaran firman-Mu, dengan setiap apa yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur lagi dan lagi. Pesan Tuhan, benih yang baik boleh masuk di dalam tanah hati kami yang baik. Dan kami mengerti kebenaran ini. Dan
kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kerajaan Allah jadi milik kami. Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah atas kehidupan kami. Meskipun untuk sementara waktu, dalam segala keterbatasan, tetapi tidak menghalangi sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami sama renungkan dan dengar. Bapa, kami tetap berdoa menyerahkan Indonesia, para pemimpin negeri ini. Kami juga berdoa para medis, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat di bangsa ini. Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah kami yang mengetahui, Engkau Allah kami yang sangat-sangat mengerti apa yang negeri ini, pemimpin kami, semua yang ada di dalam Indonesia. Kami yakin dan percaya semua dalam kontrol Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam pengawasan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah berkat-Mu, damai-Mu Tuhan, pemulihan yang datangnya daripada-Mu saja Tuhan, terus ada di dalam kehidupan setiap orang, terlebih untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk gereja-gereja di mana hari-hari ini terus melaksanakan kegiatan ibadah. Meskipun secara daging terbatas, dibatasi ruang dan waktu, tetapi hadirat-Mu, firman-Mu, kehadiran-Mu tidak bisa dibatasi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, menolong, memberkati semua umat-Mu yang terus setia beribadah di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya apa saja yang sudah umat-Mu persembahkan, korbankan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai, karena Tuhan yang menyatakan itu kepada kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur lagi dan lagi. Kami bersyukur lagi dan lagi. Keberadaan-Mu, hadirat-Mu, firman-Mu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Sungguh bersuka, hati kami bermegah karena Engkau Allah kami yang dahsyat, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tetap yakin dan percaya, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil. Karena Tuhan yang bersamamu siap selalu memberkati hidupmu. Engkau tetap jadi kepala dan bukan ekor, senantiasa naik dan tidak turun, dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, limpah tercurah, memberkati kehidupan masing-masing pribadi kita pada kesempatan yang baik ini. Dan biarlah berkat Sabat ini engkau terima dan dengan yakin dan percaya boleh engkau kerjakan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Kami percaya sebab hari ini Tuhan berkati. Sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan
memberkati kita semua. Shalom. Shalom.